Oke, halo semuanya. Jumpa lagi kita. Semoga teman-teman tetap sehat dan berbahagia. Pada video kali ini kita akan membahas manfaat NLP atau Neuro Linguistic Programming dalam kehidupan teman-teman. Di mana kemarin kita sudah membahas apa sih itu NLP dan bagaimana NLP itu dipecah berdasarkan fasa per fasanya. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai Neuro Linguistic Programming, yaitu membahas mengenai manfaatnya. Manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari keilmuan NLP dan manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa mengimplementasikan NLP dalam kehidupannya. Nah, kalau kita bicara mengenai NLP, Neuro Linguistic Programming, kita bicara mengenai bagaimana kita memprogram ulang kehidupan, bagaimana kita memprogram ulang apa yang kita miliki, bagaimana kita memprogram ulang mindset kita dan menemukan cara untuk mendapatkan hal yang kita inginkan, atau dalam hal ini mendapatkan cita-cita yang kita harapkan. Nah, di dalam NLP sendiri itu terbagi manfaatnya dalam beberapa bidang. Saya membaginya dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah dalam kehidupan pribadi atau personal. NLP akan membantu teman-teman untuk mengontrol pikiran, mengontrol emosi, dan perilaku. Karena dalam NLP kita diajarkan untuk bagaimana kita menyadari penuh bagaimana diri kita, menyadari penuh siapa kita, dan memastikan diri kita menjadi pribadi yang 100% kita inginkan. Jadi di situ kita bisa mengkontrol pikiran, emosi, bahkan mengkontrol perilaku kita. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan self-motivation atau motivasi secara mandiri. Karena ya seperti yang kita ketahui sekarang, banyak orang yang mulai kehilangan motivasinya. Kenapa? Karena ya mungkin tidak bisa bertemu banyak orang, mungkin mengalami kesedihan yang terus-menerus, ada beberapa orang yang kehilangan sahabatnya dan lain sebagainya. Ini seperti kehilangan motivasi hidup. Nah, dengan mempelajari NLP, Neuro Linguistic Programming, kita dapat membangun motivasi itu dari dalam diri kita. Jadi kalau ada internal inner beauty, itu dalam motivasi juga ada self-motivation. Teman-teman bisa mempelajarinya dalam keilmuan NLP, di mana ketika teman-teman bisa memotivasi diri sendiri, tentu teman-teman bisa menjadi pemimpin daripada diri teman-teman sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita dalam NLP akan belajar bagaimana cara untuk menyusun outcome, bagaimana cara untuk mencapai outcome. Berbicara mengenai outcome, apa sih itu outcome? Outcome adalah cita-cita atau harapan yang teman-teman inginkan. Cita-cita atau harapan yang selama ini teman-teman harapkan, damba-dambakan, sangat inginkan, ingin tujui, dan lain sebagainya. Di mana dalam NLP, outcome dibuat untuk bisa dicapai, bukan outcome dibuat untuk menjadi mimpi, melainkan outcome ketika dibuat, kita membuat cita-cita, tujuannya adalah kita ingin mencapainya, bukan kita ingin mendambakannya, memimpikannya, dan lain sebagainya, melainkan kita harus mencapainya. Nah, untuk mempelajari itu, keilmuan NLP juga akan mengerahkan kita dengan konsep life, body, and mind are one system, di mana tiga hal ini adalah poin penting ketika kita ingin menyusun cita-cita. Ketika kita ingin menyusun suatu hal, outcome kita, kita harus pastikan tubuh, jiwa, dan raga kita atau fisik kita itu saling bekerja sama, saling mendukung, dan saling berelaborasi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya, kita dalam NLP juga bisa menghancurkan mental block atau trauma atau fobia, atau mungkin teman-teman punya pengalaman-pengalaman buruk yang ingin teman-teman hapuskan dalam memori pikiran kita, itu sangat bisa dalam keilmuan NLP. Dalam keilmuan NLP kita punya beberapa sesi terapi, kita punya beberapa konsep yang membantu teman-teman untuk menghilangkan trauma, fobia, mental block, dan hal-hal yang teman-teman ingin hapus dari memori atau pikiran teman-teman. Kemudian dalam NLP juga kita bisa melepaskan emosi dan perilaku yang tidak kita inginkan. Saya tahu setiap orang punya permasalahannya masing-masing, setiap orang punya beban hidupnya masing-masing, setiap orang pasti punya emosinya masing-masing. Tapi dalam NLP kita harus menjadi orang yang baik, kita harus menjadi personal yang baik, memiliki skill interpersonal yang baik, dapat bersosialisasi dengan baik, dapat berteman dengan siapa saja, dan hal-hal tersebut dapat kita dapatkan dengan cara
kita melepaskan emosi dan perilaku yang tidak diinginkan. Bagaimana cara melepasnya? Kita punya beberapa sesi yang bisa teman-teman coba untuk ikuti. Mana gunanya adalah apa? Gunanya untuk melepaskan emosi atau perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya teman-teman punya kebiasaan untuk menguap di depan umum tanpa disadari, itu bisa coba kita bantu untuk hilangkan. Atau teman-teman gampang emosi dan lain sebagainya, itu bisa kita manage dalam keilmuan NLP. Nah, yang terakhir, kalau di bidang kehidupan pribadi, NLP bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi terbaik untuk meraih kesuksesan. Di mana manusia padahal punya 100% kekuatannya, tapi seringkali kita hanya memakainya sekitar 50, bahkan kurang daripada itu. Dalam keilmuan NLP, kita akan disusun, akan dibentuk, akan didorong untuk memakai maksimal 99% daripada kekuatan diri kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kita menjadi pribadi yang terbaik dari apapun pribadi yang kita miliki. Pribadi yang terbaik dari 100% yang kita bisa lakukan. Nah, untuk apa? Outcome-nya kemana? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita mencapai kesuksesan. Kesuksesan versi saya, kesuksesan versi Anda, kesuksesan versi teman-teman tentu berbeda, di mana kita bisa punya suksesnya masing-masing, dan kesuksesan itu bisa kita capai dengan menjadi pribadi yang lebih baik dengan mempelajari keilmuan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Jadi itu manfaat NLP dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, ada manfaat NLP dalam hubungan asmara, atau ya mungkin rekan-rekan menyebutnya dengan percintaan. Kemudian kemungkinan ada yang bertanya, apakah NLP bermanfaat? Iya, NLP atau Neuro Linguistic Programming juga bisa bermanfaat. Tidak hanya dalam hubungan asmara, hubungan intrapersonal teman-teman dengan orang lainnya juga bisa dibenahi dengan NLP. Yang pertama, dengan kita mempelajari NLP, kita akan jauh lebih mudah saya tekankan di sini, untuk menarik perhatian seseorang yang kita sedang incar, atau seseorang yang dalam NLP disebut akan menjadi jodoh, atau yang kita tuju, atau orang tersebut adalah outcome kita. Nah, dengan mudah menarik perhatian, tentu kita dapat mudah membangun komunikasi lebih lanjut, dengan cara mengembangkan perhatian yang dimiliki oleh orang tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita pelajari ilmu NLP, ilmu neurolinguistik, kita pelajari bagaimana pengembangan intrapersonal dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kualitas asmara juga bisa dilakukan ketika mempelajari NLP, membangun hubungan ideal dengan lebih mudah karena di NLP ada bahasa program. Jadi linguistic program itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain agar kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan dan orang tersebut juga mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Bisa dibilang seperti win-win solution dari dua komunikasi yang berbeda. Kemudian membuat potret diri sesuai yang diinginkan. Membuat potret diri sesuai yang diinginkan, kita bisa menyusun atau menggambar diri kita menjadi lebih baik, menggambar diri kita menjadi lebih upgrade, seperti yang disebutkan dalam kehidupan pribadi tadi. Karena ketika itu sudah upgrade, kita bisa membuat potret diri yang kita inginkan. Misalnya teman-teman ngefans dengan Om Mario Teguh, teman-teman bisa coba menjadi seperti Om Mario Teguh, tapi bukannya kita meniru, melainkan kita membuat potret diri, kita membuat diri kita maksimal seperti yang kita inginkan untuk dicapai. Kemudian, satu permasalahan dalam hubungan asmara adalah masalah kepercayaan diri. Dalam Neuro-Linguistic Programming, poin utama dan poin terpenting adalah kita meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Tidak ada lagi istilah minder, tidak ada lagi istilah insecure, tidak ada lagi istilah saya tidak bisa, dan lain sebagainya. Melainkan dalam Neuro-Linguistic Programming, kita diajarkan untuk, iya, kita bisa, kita percaya diri, kita sempurna. Teman-teman adalah pribadi yang hebat. Jadi kita bisa mengembangkan apa yang kita mau, kita bisa mengembangkan apa yang kita inginkan ketika kita sudah percaya diri. Ketika kita bisa menerima diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya dalam kesehatan. Ya, pandemi COVID-19, semua orang berbondong-bondong bicara soal kesehatan. Ada yang bilang eukaliptus itu baik buat COVID, mencegah COVID, ya sekarang kita bisa lihat minyak kayu putih diborong. Kemarin terakhir, susu cair yang logonya putih itu, saya tidak sebut nama mereknya, tapi teman-teman pasti tahu, itu sampai diborong habis karena dikatakan bisa menyembuhkan COVID. Nah, ini menandakan bahwasanya orang
haus akan ilmu kesehatan. Orang haus akan bagaimana dirinya menjadi sehat, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini. Lantas bagaimana neurolinguistic programming bisa mengkontrol atau mengatur kesehatan tubuh teman-teman? Yang pertama, penyakit manusia itu 80-70%, bahkan sangat banyak daripada itu dipermasalahkan atau muncul karena stres. Dimana kalau kita stres, itu penyakit semakin mudah masuk. Oleh karenanya, ketika kita mempelajari NLP, kita dapat meminimalisir stres kita bisa mengelola mindset kita dapat mengelola empati kita, emosi kita, dan lain sebagainya. Kita bisa meminimalisir stres. Ketika kita mengurangi stres, teman-teman juga akan lebih mudah untuk terbebas dari penyakit-penyakit yang ada. Yang kedua, dalam NLP kita bisa mencari tahu apa sih yang sakit pada tubuh kita. Maksudnya yang sakit ini mungkin ketika teman-teman terlihatnya adalah MAH atau asam lambung meningkat, GERD, dan lain sebagainya, kita bisa cari tahu apakah benar itu medis, apakah itu gara-gara penyakit pikiran atau stres kita. Itu bisa kita minimalisir, dan kita coba akses objek-objek tertentu yang bisa membantu memudahkan teman-teman terbebas dari rasa-rasa sakit. Kemudian NLP atau Neuro Linguistic Programming juga bisa mengobati atau membantu pengobatan sakit dengan cara menyusun tingkat kesehatannya atau mengatur kira-kira ini sudah di titik berapa, kita rilekskan kembali, kita bantu untuk teman-teman secara ininya ya, bukan secara medisnya, karena neurolinguistic programming tidak mengajarkan kedokteran, melainkan secara intrapersonal ya, secara dari dalamnya, untuk self healingnya atau healingnya atau penyembuhan mandirinya seperti itu. NLP juga bisa membantu teman-teman menghilangkan kecemasan, fobia, dan psikosomatis, karena biasanya kecemasan dan fobia atau hal-hal yang ditakuti itu berujung pada psikosomatis, teman-teman. Jadi ketika sudah psikosomatis, padahal tidak apa-apa, tapi badan teman-teman merasa sakit. NLP juga bisa membantu teman-teman menjaga berat badan yang ideal. Ada teknik-tekniknya, mungkin ada yang sudah mengenal istilah hypnoslimming, itu dalam bidang hipnosis, tapi dalam NLP juga ada pengaturan mengenai penjagaan berat badan atau slimming. Yang pengurus-pengurusan juga bisa di sini, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Karena tubuh teman-teman bisa diatur dengan pola pikir teman-teman. Kemudian meningkatkan imunitas, ini yang paling dicari, yang bahkan dibeli harganya 6-7 kali lipat atau 10 kali lipat tetap dibeli, karena imunitas sangat penting saat ini. Tapi dalam neurolinguistic programming, teman-teman bisa untuk mengatur imunitas teman-teman menjadi pribadi yang lebih kuat secara fisik, mental, maupun secara pikiran teman-teman, untuk imunitasnya tetap terjaga, imunitasnya tetap baik dalam pandemi-pandemi seperti saat ini. Kemudian yang selanjutnya ada dalam karir atau keuangan. Jadi NLP seperti yang tadi sudah disebutkan, neurolinguistic programming ini bisa menciptakan outcome, bisa mencapai mimpi dengan lebih mudah, sehingga ketika kita bicara soal karir atau keuangan juga tentunya akan lebih mudah, masuknya lebih mudah, keluarnya juga lebih sedikit. Karena apa? Karena kita bisa memanage-nya dari dalam diri kita sendiri. Merubah perilaku etos kerja yang buruk, misalnya teman-teman malas, suka mengerjakan segala sesuatunya di deadline, atau bersinggungan dengan pimpinan, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa coba manage atau bisa coba ubah dalam keilmuan neurolinguistic programming. Kemudian teman-teman juga mudah membujuk orang lain, bagi yang mungkin pekerjaannya sales atau marketing itu, atau teman-teman adalah HRD atau karyawan, ketika mengajukan lamaran dan sesi wawancara, itu teman-teman akan lebih mudah untuk meyakinkan orang lain dengan apa yang teman-teman sampaikan. Dan yang terakhir, dalam bidang keuangan, teman-teman akan terlihat sempurna. Jadi kalau kata Mas Demian itu sempurna, ya ini juga sempurna versi diri teman-teman masing-masing ketika berhadapan dengan orang banyak atau orang lain. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman adalah seorang sales atau marketing, itu teman-teman bisa meningkatkan omset penjualan. Karena apa? Karena teman-teman diajarkan untuk bagaimana meyakinkan customer dengan pola bahasanya sendiri, dengan dalam keilmuan neurolinguistic programming. Mengetahui kapasitas dari pekerja dengan melihat, menyaksikan, merasakan, dan berkomunikasi. Jadi dari kita berkomunikasi, melihat, menyaksikan, kita bisa mengetahui bagaimana kapasitas anak buah maupun orang yang teman-teman sedang ajak untuk
sosialisasi. Kemudian teman-teman juga akan lebih mudah menguasai diri ketika presentasi atau negosiasi, menguasai lawan bicara juga, sehingga teman-teman dapat mencapai outcome yang teman-teman inginkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang apa sih manfaat dari Neuro-Linguistic Programming. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman berminat bisa mengikuti training NLP, Neuro Linguistic Programming. Di pasaran sebenarnya harganya beragam, ada yang start dari 1,7 sampai 3,5 itu ada, rata-rata segitu untuk yang di pasaran, tapi izinkan saya membagikan sebuah flyer. Jadi di sini kami dari Seiso NLP Internasional merupakan sebuah lembaga pelatihan bidang Neuro-Linguistic Programming bekerja sama dengan Jepang, jadi Japan Seiso NLP Internasional mengadakan sebuah program, yaitu program profesional fundamental NLP program. Di sini teman-teman akan belajar mengenai NLP, ada 8 poin yang teman-teman pelajari. 8 poin ini mencakup semua manfaat yang tadi sudah saya jelaskan. Tujuannya agar menciptakan diri teman-teman menjadi pribadi yang terbaik. Ketika teman mengikuti program ini, teman-teman akan lulus dengan program dual degree atau 2 gelar, yaitu Master of Basic Neuro-Linguistic Programming dan Certificate Basic Neuro-Linguistic Programming. Jadi ada dual degree, dan ini sudah didaftarkan resmi di Kemenkumham karena sudah ada TM-nya di bagian Master Basic of Linguistic Programming. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Agustus 2021, dan untuk investasi atau biaya pendaftaran itu di Rp660.000 untuk 30 orang tercepat. Jadi teman-teman bisa hubungi kontak admin yang tersedia di layar kaca teman-teman di video ini. Teman-teman bisa hubungi, bisa juga ke Instagram kami di Seiso NLP_Internasional. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan. Terima kasih juga kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.